sama Bu Guru Yelis dan Pak Guru Rudolf. Belum lupa kan sama kita berdua? Nah, seperti lagu tadi, apa kabarnya adik-adik semua? Apakah hari ini ada yang bete? Ada yang sedih? Ada yang happy? Harus happy ya, walaupun di rumah terus, tapi tetap harus happy. Oh iya, kemarin siapa yang sudah lulus? Sudah naik kelas ya? Hebat. Nah, kita mau nyanyi yuk. Kita mau happy-happy, semua bangkit berdiri. Kita nyanyi lagi. Hello, apa kabar? Adik-adik GKWI, yuk kita menghampiri Tuhan melalui doa. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang sangat baik, terima kasih Tuhan, begitu banyak berkat dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, atas kepintaran. Terima kasih kalau kami sudah boleh menyelesaikan ujian kami boleh naik kelas, kami boleh mendapatkan sekolah yang baru, semua hanya karena penyertaan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kembali kami anak-anak sekolah minggu bersatu hati. Walaupun di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap rindu memuji dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah sekolah minggu online pada hari ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik GKWI, Siap. Kecil suaranya. Tadi udah makan kan? Tadi mama masak apa ya? Ada yang sarapan pakai telur? Siapa? Angkat tangan. Ada yang makan Indomie? Wah, enak ya makan Indomie. Oke. Adik-adik, siapa yang sudah naik kelas? Siapa yang kelas 1 mah di bawah ya? Siapa yang naik ke kelas 4? Ke kelas 5? Ke kelas 6? Hebat. Semua bisa naik kelas karena Tuhan Yesus menyertai kita. Seperti lagu satu ini nih, judulnya Bersama Tuhan Aku Bisa. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk.
adik-adik. Hari ini Bu Guru akan bercerita tentang 3 orang Israel yang sangat pemberani. Yuk kita baca dulu Alkitabnya. Kita akan baca dari kitab Daniel, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-6. Sudah ketemu semua ya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala." Dari bacaan Alkitab tadi, siapa nama Raja Babel? Iya, betul, Raja Nebukadnezar. Pada saat itu, Raja Nebukadnezar bermaksud untuk mendirikan sebuah patung berhala untuk mereka sembah. Nih, kita lihat ya. Nah, patung itu menurut Alkitab tingginya 60 kali 6 hasta. Kemudian di ayat 4 tadi disebutkan, ketika nanti orang-orang mendengar suara gambus, kecapi, seruling, apalagi? Coba dilihat ayat 4. Ada yang bisa baca? Ya, di ayat 4 ketika mendengar itu semua orang yang pada saat itu berkumpul harus menyembah patung berhala yang sudah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi tadi Bu Guru bilang ada 3 orang pemberani yang tidak mau menyembah patung itu. Siapakah kira-kira 3 orang itu? Nah, kira-kira gambarnya seperti ini adik-adik. Ada patung, kemudian orang-orang bersujud menyembah patung itu, tapi ada 3 orang yang tetap taat kepada Tuhan dan tidak mau menyembah patung itu. Kemudian, kira-kira Raja Nebukadnezar marah atau enggak ya? Pasti marah ya. Karena dia marah, akhirnya dia memanggil ketiga orang tersebut untuk ditanyai, "Kenapa kalian tidak mau menyembah patung yang sudah kudirikan?" Tapi apa jawab mereka? Mereka bilang mereka akan tetap menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Raja Nebukadnezar memberikan kesempatan. "Aku akan berikan kamu kesempatan sekali lagi. Ketika kamu mendengar suara seruling, kecapi, dan lain sebagainya, kamu harus menyembah patung itu." Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap berdiri. Mereka tidak mau menyembah patung itu. Akhirnya mereka diperintahkan oleh raja untuk dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Adik-adik tahu kan siapa yang pernah main api? Gak boleh ya, api itu panas.
Kalau adik-adik main korek, kemudian adik-adik taruh di kertas, pasti kertasnya akan terbakar. Nah, pada saat itu raja memerintahkan perapian itu untuk dipanaskan 7 kali lebih panas. Coba, api yang kecil seperti itu saja, yang korek saja panas ya. Apalagi sebuah perapian yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Nah, raja memerintahkan ketiga orang yang pemberani itu untuk dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, adik-adik lihat gambarnya ya. 3 orang tersebut dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Coba lihat, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Loh, kok ada 4? Kira-kira yang satu lagi siapa ya? Siapa yang tahu? Bukan temannya. Siapa? Iya, betul. Tuhan Yesus. Kemudian setelah Raja Nebukadnezar melihat, loh, tadi ada 3, kok sekarang ada 4? Dia pun penasaran dan dia mendekat. Nah, dilihatnya lebih dekat. Ternyata siapa adik-adik? Yang satu? Betul, yang satu adalah Tuhan Yesus yang menjaga ketiga orang pemberani ini tetap hidup walaupun dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, dari tadi Bu Guru bilang 3 orang pemberani, 3 orang pemberani. Siapa sih? Bu Guru bikin kuis ya. Adik-adik tebak siapa nama 3 orang tersebut. Huruf depannya S, kemudian M, dan A. Cluenya ada di ayat yang tadi kita baca, tapi ayat 12. Adik-adik baca ya. Caranya nanti adik-adik bisa komen kan di YouTube ini. Adik-adik komen. Nanti komen yang paling pertama Bu Guru kasih hadiah. Oke? Jadi si S, si M, dan si A berhasil keluar dari perapian yang menyala-nyala dengan selamat. Lalu, apa sih yang bisa kita petik dari cerita S, M, dan A tadi? Yang bisa kita pelajari adalah bahwa adik-adik jangan takut untuk menjadi beda. Berani melawan arus. Bu Guru kasih contoh. Contohnya, di kelas semua teman-teman menyontek. Nah, karena adik-adik sudah belajar, adik-adik pede dong. Adik-adik tidak perlu sama dengan mereka. Adik-adik jangan mencontek. Toh kan sudah belajar. Bu Guru kasih contoh satu lagi. Misalkan semua teman-teman adik-adik ada yang mengejek salah satu orang di kelas. Nah, adik-adik tidak perlu sama kan dengan mereka. Tidak perlu ikut-ikutan mengejek. Karena adik-adik tahu mengejek itu hal yang tidak baik. So, jangan takut untuk menjadi beda. Seperti 3 orang pemberani tadi, mereka tidak takut, tidak ikutan menyembah patung berhala. Mereka tetap berdiri tegak dengan keyakinan dan ketaatan mereka untuk selalu menyembah Tuhan. Akhirnya, Tuhan yang akan membantu. Jadi, jangan takut ya adik-adik untuk menjadi beda. Kalau perbedaan yang adik-adik punya adalah hal yang positif. Oke? Yuk kita puji lagi nama Tuhan dengan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh ya, ku mendengar
Adik-adik GKWI, yuk kita tutup ibadah sekolah minggu online kita hari ini dengan bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Adik-adik bangkit berdiri, yuk kita berdoa sama-sama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sekolah minggu online sudah selesai. Ingat, minggu depan kita ketemu lagi ya. Dadah. Tetap di rumah. Dadah.